Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah UPT SDN 16 Sepejantan, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru dan tenaga kependidikan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada acara penyampaian materi oleh Bapak dan Ibu CGP kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Bu Gusmaniar. Kepada Ibu dipersilahkan. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bupati. Kepada Ibu Waktu dan Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk melancarkan acara kegiatan CGP kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Semoga dengan pembacaan doa tadi lancarlah acara kita dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya pembukaan acara materi budaya positif oleh guru CGP yang akan dibuka oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah UPT SDN 16 Sepejantan. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga kita bisa hadir pada ruangan kita pada hari ini.
Dan tidak lupa kita kirimkan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, yang saya hormati atau yang saya banggakan Ibu dan Bapak CGP, itu juga dengan Majelis Guru SDN 16 Lugu Jantan. Pertama-tama kita bersyukur atas adanya dari sekolah kita utusan yang sekarang menjadi calon guru penggerak. Dengan adanya guru-guru kita yang seperti dua orang hari ini, yaitu Pak Rian dengan Bu Yul, semoga dengan adanya CGP di sekolah kita ini adanya peningkatan baik pembelajaran, begitu juga dengan tingkah laku atau karakter anak kita sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh guru CGP kita, yaitu tentang budaya positif, yaitu penyebaran, pemahaman dan penerapan dari budaya positif. Jadi sebagai kita sebelah pihak, kita akan menerima dengan senang hati. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ini nanti bisa kita terapkan dan kita bermanfaat bagi kita semua. Saya sampai di sana saya sambutannya. Untuk lebih lanjut saya serahkan kepada TGP untuk memberikan materinya. Acara Lokakarya hari ini saya buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dan sampai selesai. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah membuka acara Lokakarya pada hari ini. Selanjutnya penyampaian materi oleh CGP, yang pertama oleh Bapak Rian Eka Amawan. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, seterusnya Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta karyawan dan karyawati. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita telah dapat meluangkan waktu kita untuk kegiatan diseminasi kami CGP Angkatan 11, itu dari saya sendiri, Rian Eka Pahlawan, kemudian Ibu Laspi Alika. Selanjutnya selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah ibu-ibu semuanya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami berdua untuk menyampaikan progres hasil belajar kami itu selama pendidikan CGP yang telah berlangsung lebih kurang selama 2 bulan ini. Alhamdulillah dari waktu yang telah kami jalani, kami telah melaksanakan satu modul, kemudian sekarang sudah masuk pada modul kedua. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar.
Baiklah, untuk kegiatan hari ini kami ada sedikit tugas yang diberikan pada aksi nyata 1.4 budaya positif tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Konsep inti budaya positif ini ada beberapa alur yang akan kami jelaskan nantinya secara bergantian dengan Bu Yula Spiarita. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga retribusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa pembelajaran kita saat ini adalah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Nah, sering kita kenal dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang mana murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Intinya yang ingin kita wujudkan sebenarnya itu adalah dari segi karakter dari peserta didik tersebut. Yang mana seperti yang kita ketahui dalam profil pelajar Pancasila, 6 karakter inilah yang menjadi acuan kita untuk membenahi karakter dari peserta didik kita. Dan dari segi pembelajarannya, kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik berdasarkan produk, proses, maupun nanti berdasarkan produk, proses, dan sebenarnya konten. Nah, kemudian kita lanjut yang berikutnya, Bill. Nah, di sini kita akan diberi secari kertas. Ini saya punya stigma. Nah, untuk dibagikan. Nah, coba ibu-ibu pikirkan, ya. Buatlah suatu benda yang sangat ibu-ibu sayangi. Buatlah suatu benda yang sangat ibu-ibu sayangi. Nama tidak dengan begitu. Buatlah suatu benda yang sangat berharga, bagi Allah. Restu sudah restu ditulis, mau restu ditulis. Ditulis saja. Buatlah suatu benda yang sudah boros semuanya. Oh, kumpul begini. Oke. Sekarang kita cari pasangan. Bubur mungkin bisa dengan boros, Bu Dewi mungkin dengan Bu Bu Tati dengan Bu Restu, saya sendiri dengan Bu Jo. Kita sudah ya Bu. Berarti silakan berdiri Ibu. Jangan dibuka, jangan tahu depannya. Nah, kemudian dilipat dulu. Nah, kita tetapkan dulu. Kan tadi sudah 2 yang menulis, kita tetapkan dulu 1 orang yang ingin menggenggam benda tersebut di tangannya. Kita genggam di tangannya, kita tetap. Mungkin Bu tadi yang digenggam. Oke, Bu tadi menggenggam. Kalau Bungkus dan Bu Dewi siapa yang mau menggenggam? Ya, Bu Dewi menggenggam. Sekarang berdiri Bu Dewi, digenggam benda boleh. Kertasnya digenggam, benda tersebut Bu Dewi genggam. Bu Putri dengan boras
Bu, bodas dimegang. Hilang bodas, itu apa? Jenaka. Sekarang berdiri bodas. Bodas. Bodas, sekarang berdiri, genggam. 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 Jadi, dikepal. Betul, berdiri betul. Betul sama tadi. Nah, silakan bertatapan. Nah, sekarang kita bayangkan ini benda adalah benda yang paling berharga bagi diri kita. Nah, sekarang benda tersebut akan dicoba diambil atau diambil oleh orang lain. Silakan Bapak Ibu pertahankan atau boleh dibuka, ya terserah bagaimana konsep Bapak Ibu. Mau bertahan terus silakan. Kita mulai dari sekarang. Silakan berusaha. Silakan berusaha membuka benda tersebut bagaimanapun caranya. Ya, caranya buka, silakan dibuka. Kita berusaha membukanya. Mau diapakan ibunya ya terserah, tapi jangan dibanting. Terserah, mau dikritik, mau diberikan kata-kata. Pokoknya silakan berusaha. Apakah sampai dia berhasil atau tidak berhasil nanti jawabannya. Silakan. Kita beri waktu cuma 1 menit dimulai dari sekarang. Will, kepada waktunya Will. Iya, kurang enggak. Bu Putri dapat. Oke, Bu Putri berhasil mendapatkan tugas tersebut. Dia ya, bagaimana Pak Datuk? Tidak dapat? Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Nah, tadi di sini tadi Bu Putri berhasil. Kenapa bisa berhasil Bu Putri? Silakan. Baik Kak, terima kasih. Dari permainan tadi saya dengan Bu Ros tentu kita cari caranya Pak, bagaimana Ibu itu mau membuka tangannya. Kemudian saya tanya saja, Ibu mau buka atau tidak? Oh, buka katanya. Ayah berikan sama saya. Udah Pak. Oke. Silakan Bu Tati silakan. Apa yang terjadi dengan aku tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tadi tidak mau membuka kertas yang saya genggam, karena yang saya miliki itu, saya merasa itu yang paling berharga bagi saya. Jadi saya tidak ingin siapapun yang tahu apa yang saya miliki. Mungkin itu Pak jawabannya dari saya tadi. Kenapa saya bersikeras nggak mau buka dari desku, karena saya tahu itu pendirian saya memang itu nggak boleh dilihat-lihat sama orang, karena saya teguh dengan pendirian saya sendiri. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari permainan tadi ternyata kita tidak bisa memaksa seseorang untuk melakukan hal yang kita inginkan. Nah, orang tersebut mau membukakan pintunya, mau membukakan tangannya, itu berdasarkan keinginannya sendiri. Orang tadi membuka pegangannya berarti kena paksaan atau tidak paksaan. Nah, itulah yang disebut dengan tentang paradigma perubahan. Artinya adalah pada suatu kalau kita terapkan pada pembelajaran,
kita tidak bisa membuat murid seperti apa yang kita inginkan. Misalnya si Budi, kamu harus bagus tulisannya, kamu harus pandai matematika, kamu harus pandai bahasa Inggris. Ternyata tidak seperti itu. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol ini adalah yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ternyata bukan kita yang bisa mengontrol murid tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ternyata ilusi itu bahwa kritikan dan rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, seperti tadi kan dibujuk, mungkin ada yang nanti yang membujuk, mungkin berikan es krim misalnya, kan bisa saja. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu tidak benar konsepnya. Nah, jadi perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan tersebut, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kemudian dibagi menjadi dua, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Nah, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol pilihannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang tadi kontrol itu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita memang tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang itu kita hilangkan, kita model berpikir kita menang-menang gitu. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu berdasarkan teori kontrol Stephen Covey, prinsip tentang bagaimana paradigma tersebut. Nanti beliau materi kedua itu tentang disiplin positif. Jadi intinya dalam perubahan paradigma itu, kita tentu harus menerima perubahan itu secara perlahan. Artinya kita sesuaikanlah perubahan itu step by step. Tentu kita berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin ini sebenarnya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut dulu. Nah, adapun kebajikan yang kita kenal, nilai-nilai kebajikan itu kita ambil satu saja, profil pelajar Pancasila. Ini ya, itu sudah paham mungkin. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini tentang kebutuhan dasar manusia ini, ya, ternyata yang menyebabkan seseorang berperilaku itu menyangkut kebutuhan dasarnya. Jadi
kalau kita bertemu murid, dia melakukan kesalahan atau melakukan suatu kesalahan, kita harus coba dulu gali kebutuhan dasar apa dari peserta didik kita yang tidak terpenuhi. Nah, contoh, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kasus dengan anak dan juga sudah pernah menyelesaikan kasus tersebut. Ada tidak Bapak Ibu menemukan suatu kunci kebutuhan dasar anak itu apa yang tidak terpenuhi bagi dia? Silakan Bapak Ibu, nanti kita bahas apakah itu termasuk kebutuhan dasar atau tidak. Mungkin Boras pernah siswanya datang terlambat. Kemudian setelah Boras selesaikan masalah tersebut dengan anak, kira-kira ada nggak penyebab atau penyebab dia itu datang terlambat gitu? Ya, apa yang kira-kira Boras? Bangun tidur terlambat. Ya, tapi kalau dia bangun tidur terlambat berarti apa yang menyebabkan dia terlambat itu? Jadi dia mungkin main HP ya. Berarti di sana ada peran orang tua di dalamnya. Kenapa orang tua membiarkan dia terlambat bangun? Berarti ada di sana kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, yaitu adalah kasih sayang. Sebenarnya kalau orang tua itu sayang kepada dia, pasti dia akan dibangunkan oleh orang tuanya. Berarti di sana ada kebutuhan dasar manusia dia yang tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat apa saja kebutuhan dasar manusia dalam melakukan suatu tindakan. Nah, yang pertama ada namanya kebutuhan survival, bertahan hidup. Nah, kesehatan, rumah, makan. Nah, mungkin ada anak kita di kelas itu dia terlihat murung, tidak mau, biasanya dia rajin aktif sekali. Ternyata setelah kita tanya, ternyata dia kurang enak badan. Berarti ada yang melatar belakangi dia untuk kurang semangat dalam belajar. Ternyata badannya hari ini kurang sehat. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan, kemudian ada kesenangan, kemudian ada penguasaan. Nah, di sini ada beberapa contohnya, nanti dibagikan saja videonya. 5 kebutuhan dasar. Kita lihat satu saja contoh, saya putarkan video ini tentang kebutuhan dasar manusia. Dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri. Jadi dari video tadi Bapak Ibu sudah melihat 5 kebutuhan dasar manusia itu, mulai dari bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, jadi perilaku manusia itu yang mendasarinya adalah 5 kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Seperti juga peserta didik kita, mungkin dia senang sambil belajar sambil bermain, atau belajar di luar, atau belajar dengan penggunaan media-media yang interaktif,
mediatik, seperti bermain kuisis, kemudian dia lebih senang seperti itu, maka kita ciptakan juga pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Karena mungkin kenapa dia merasa jenuh di kelas, berarti kesenangannya, kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi, makanya dia hilang-hilang. Sampai aku nanti gue di luar, jadi ada di sana mungkin kebutuhannya yang tidak kita penuhi gitu. Oke, lanjut beliau. Nah, yang kelima, jadi berdasarkan 5 kebutuhan manusia tadi, nah kita juga orang dewasa juga pasti berperilaku seperti itu juga, ya. Kita juga berperilaku seperti itu juga. Dimana kalau kebutuhan dasar kita, contoh saja sekarang hari sudah hampir jam 2. Nah, sepertinya Bapak Ibu banyak yang memegang perut. Mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi mungkin nih. Karena dia menang uang, jadi kita lanjut ya Bapak Ibu. Mau Gus, Dalita barunya. Ya, itu lesu nampaknya. Nah, dia tepuk semangat. Terima kasih ya Ibu. Mungkin itu materi dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Yul tentang dari motivasi dan perilaku manusia. Kepada Bu Yul kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Rian Eka Pahlawan atas materi dari nomor 1 sampai nomor 4. Sekarang saya lanjutkan materi yang nomor 5-nya, yaitunya mengenai teori motivasi dan perilaku manusia. Sebelum kita masuk kepada materi, kita beri aplaus kepada Bapak Rian dulu. Dan karena waktu telah siang, kita berikan ice breaking kita dulu. Nah, ice breaking, coba tepuk semangat kembali. Tepuk semangat. Semangat. Nah, masih lagi ya baru. Dek lah siang mungkin Ibu. Nah, yang kelima yaitunya teori motivasi dan perilaku manusia. Kita lihat yang pertama, yaitunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti itu termasuk kepada motivasi eksternal. Yang kedua yaitunya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu termasuk kepada motivasi eksternal. Yang ketiga yaitunya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadikan orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itu termasuk kepada motivasi internal. Dihukum oleh penghargaan. Kita lihat di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Berarti kalau kita memberikan penghargaan kepada anak kita, itu juga termasuk hukuman. Tapi tidak nampak bagi kita. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Itu menurut Al-Fiqh pada tahun 1993. Di sini ada 5. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua itunya penghargaan menghukum. Yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan.
Memberikan penghargaan ini juga akan merusak hubungan. Contohnya pada anak kita, anak sekolah itu akan ada saling saling iri. Lanjut, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Selanjutnya kita lihat mengenai hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru, sementara murid hanya menerima tanpa ada kesepakatan. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis, sehingga anak tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Itu merupakan hukuman bersifat secara tiba-tiba. Misalnya contohnya anak terlambat datang ke sekolah, langsung kita beri hukuman, kita spontan secara tiba-tiba. Misalnya kamu terlambat, pilih sampah. Itu kan secara tiba-tiba, itu termasuk hukuman. Selanjutnya mengenai konsekuensi. Apa konsekuensi yang akan kita hadapi? Kita lihat di sini, konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Itu termasuk konsekuensi. Lanjut, yang ketiga yaitu restitusi. Ya, ada beberapa poin mengenai restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nanti kita akan masuk mengenai restitusi ini, namanya segitiga restitusi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Yang pertama kita lihat, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, baik berupa fisik maupun hati. Fisik anak juga bisa tersakiti, hati anak juga. Kalau kita lihat mengenai hati, kita lihat walaupun anak tersakiti bagi kita waktu di SD, sampai dia besar nanti pasti akan teringat. Nah, untuk jangka waktu yang sangat lama, sampai anak kita tua juga akan teringat. Konsekuensinya apa? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Asal basuh anak tuh semua pasti kan teringat anak. Yang ketiga itunya anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Yang keempat, paksaan. Konsekuensinya stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, di sini ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensinya. Kita lihat tindakan guru yang pertama di sini. Kita menggunakan stick note. Nah, itu dari pernyataan tindakan guru itu nanti termasuk ke hukuman atau konsekuensi dia. Kita lihat yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk apa?
Nah, kita lihat termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah termasuk hukuman? Ya, juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada hukuman, kita lihat hukuman. Karena di sini anak diminta untuk push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi karena telah mencoret kertas teman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di kelas karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman. Ya, sehari. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk konsekuensi. Nah, ini beberapa contoh tindakan guru yang menghubungkan antara hukuman atau konsekuensi. Kita lanjut yang ke-6, mengenai 5 posisi kontrol guru. Dari 5 posisi kontrol guru ini nanti ada beberapa yang akan ditayangkan mengenai video, termasuk kontrol guru yang mana kita? Apakah kita termasuk penghukum, pembuat merasa bersalah, atau menjadi teman, pemantau, atau menjadi manajer? Nah, kita lihat yang pertama mengenai penghukum. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, kita lihat di sini posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Si kamu sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar Pak. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nara? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf. Harga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Dan dari 5 posisi tadi, kita tempatnya di posisi yang mana, Bapak Ibu? Apakah sudah menjadi manajer? Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Mungkin kita lihat dari diri kita sendiri. Mungkin ada sekali mengenai posisi hukuman, ada sekali menjadi teman, ada menjadi manajer, pemantau, mungkin pernah kita lakukan. Tapi yang lebih baiknya kita di posisi manajer. Mudah-mudahan untuk yang akan datang kita akan menjadi pada posisi manajer. Karena posisi manajer ini kita lihat. Dan selanjutnya kita masuk kepada yang ke-8, yaitunya mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti pada video tadi, anak tadilah yang memberikan solusi untuk dirinya sendiri.
Nah, kita lihat di sini segitiga restitusi terbagi atas 3, yaitunya yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua kita lihat menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Kita lihat mengenai menanyakan keyakinan. Di sini artinya meyakini kelas apa yang telah kita sepakati. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya kalau anak kita terlambat, apa alasan anak kita terlambat? Kita lihat mengenai menstabilkan identitas, yaitunya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya di sini guru berkata, kata guru contohnya berbuat salah itu yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Memang setiap manusia ini tidak sempurna. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itunya membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love and belonging, food and survive. Guru berkata, kata guru contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu contoh dari perkataan guru. Yang ketiga itunya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Berdasarkan prinsipnya, teori kontrol bahwa pada dasarnya kita dapat memunculkan motivasi secara intrinsik. Contohnya di sini perkataan guru, apa keyakinan kelas kita? Nanti anak itu juga akan menjawab nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Karena kita membuat keyakinan kelas ini bersama di dalam kelas dengan siswa. Kamu ingin menjadi apa? Nah, itu mengenai 5 posisi kontrol pada guru. Selanjutnya sekianlah paparan materi dari saya dengan Bapak Rian Eka Pahlawan. Mungkin apakah Bapak atau Ibu ingin bertanya mengenai materi yang telah kami sampaikan tadi? Apakah sudah jelas atau bagaimana? Apakah ada tanggapan? Kalau tidak ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak dan Ibu CGP yang sudah menyampaikan materi kepada kita. Semoga dengan materi yang disampaikan dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari, dan semoga kita bisa melakukan posisi kontrol sebagai manajer kepada peserta didik. Berikan tepuk tangan kepada Bapak dan Ibu CGP kita. Mungkin demikian acara kita pada siang hari ini. Terlebih dan terkurang saya sebagai pembawa acara mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Bapak Ibu dengan sesi foto bersama.